dari badai salju Moskow yang membekukan. Dia kabur ke Indonesia, lalu memeluk Islam, jadi mu'alaf, dan yang lebih gila lagi, nikah sama cowok desa biasa. Tapi apa yang terjadi saat culture shock pedas banget. Stay tuned. Ini baru permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anastasia Petrova, atau yang biasa dipanggil Anya, berdiri di balkon apartemennya di pusat Moskow. Salju turun deras di luar, membuat jalanan di bawah terlihat seperti selimut putih yang tak berujung. Cuaca dingin menusuk tulang seperti biasa. Anya, berusia 28 tahun, adalah jurnalis investigasi di salah satu media independen terakhir di Rusia. Rambut pirangnya yang panjang digerai, matanya biru tajam memandang ke kejauhan. Tapi pikirannya sedang kacau. Dia baru saja dipecat dari pekerjaannya karena artikelnya tentang korupsi di kalangan pejabat tinggi. Kau terlalu berani, Anya, kata bosnya saat menelepon pagi itu. Ini bukan lagi tempat untuk orang seperti kau. Anya menghela napas panjang. Hidupnya selama ini penuh ambisi. Lahir dari keluarga elite, ayahnya pensiunan diplomat, ibunya profesor universitas. Dia terbiasa dengan kemewahan. Apartemennya luas, penuh buku dan laptop mahal. Tapi semuanya berubah sejak konflik yang tak kunjung usai. Media dibungkam, teman-temannya ditangkap, dan Anya sendiri merasa diawasi. Malam sebelumnya, dia mendapat pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Hentikan tulisanmu, atau keluargamu yang kena. Itu bukan pertama kali, tapi kali ini terasa berbeda. Dia tahu badan intelijen sedang mengincarnya. Di dalam ruangan, ponsel Anya berdering. Itu dari kekasihnya, Victor. Seorang pengusaha yang selalu tampak sempurna dengan setelan mahalnya. Anya, kita harus bicara, katanya saat Anya angkat. Suaranya dingin, tidak seperti biasa. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah pesta, dan Victor selalu mendukung karirnya. Tapi sekarang, dia bilang, aku tahu tentang artikelmu. Itu bodoh. Kau bikin aku susah. Aku adalah bagian dari mereka. Anya terdiam. Victor ternyata mata-mata bekerja untuk pemerintah. Kau bohongi aku? Tanyanya dengan suara gemetar. Victor tertawa pelan. Ini Rusia, sayang. Semua orang punya rahasia. Lebih baik kau diam, atau aku yang lapor. Telepon ditutup, dan Anya merasa dunia runtuh. Dia berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa sambil memeluk lutut. Keluarganya, ayahnya sudah memutuskan hubungan sejak Anya menolak ikut politik keluarga. Kau malu-maluin kami, kata ayahnya bulan lalu. Ibu sibuk dengan kuliahnya, jarang angkat telepon. Anya merasa sendirian di kota besar ini. Salju di luar semakin deras, seperti mencerminkan kekacauan hatinya. Dia buka laptop, mencari cara keluar. Kabur kemana? Gumamnya. Dia ingat video viral yang pernah dilihat di Instagram seorang wanita Rusia yang pindah ke Indonesia, memeluk Islam, dan menikah dengan pria lokal. Hidup sederhana di desa, kata wanita itu dalam videonya sambil tertawa. Anya tertarik. Indonesia, negara tropis, jauh dari salju, dan visa turis mudah didapat. Kenapa tidak, pikirnya. Malam itu, dia pesan tiket pesawat ke Bali, pakai uang tabungan terakhirnya. Besok pagi, dia akan pergi. Pagi harinya, Anya buru-buru ke bandara. Tasnya hanya satu ransel besar, berisi pakaian, laptop, dan paspor. Dia lihat ke belakang berkali-kali, takut ada yang mengikuti. Di pesawat, selama penerbangan panjang, dia tidur gelisah. Mimpi buruk tentang Victor dan orang-orang yang mengejarnya membuatnya terbangun berkeringat. Saat mendarat di Bandara Bali, panas tropis menyambutnya seperti tamparan keras. Udara lembab langsung menempel di kulit, membuatnya merasa sesak. Dia menyeka keringat di dahi sambil bergumam,
Ini beda sekali. Bali ramai dengan turis. Suara musik dan tawa terdengar di mana-mana. Pantai terlihat biru cerah. Tapi Anya bukan datang untuk liburan. Dia butuh tempat sembunyi. Dari bandara, dia naik taksi ke pelabuhan. Lalu naik feri ke pulau sebelah. Desa nelayan kecil, katanya ke sopir feri. Sopir mengangguk sambil tersenyum. Bagus mbak, tenang di sana, jauh dari keramaian. Sore itu, Anya tiba di pantai. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam dan ikan segar. Dia sewa kamar murah di homestay pinggir pantai, hanya sebuah kamar sederhana dengan kipas angin dan kasur tipis. Malam itu, dia duduk di teras kayu, menatap ombak yang bergulung pelan. Tapi tiba-tiba, badai datang. Hujan deras mengguyur tanpa peringatan. Angin kencang membuat pohon kelapa bergoyang-goyang. Anya panik. Kebiasaan jurnalisnya membuatnya ingin ambil foto badai itu. Dia lari ke pantai dengan ponsel di tangan. Ombak besar tiba-tiba datang, menyapu kakinya. Dia terpeleset, hampir terseret. Bantu, teriaknya dalam bahasa Rusia, tapi suaranya tenggelam oleh deru angin. Tiba-tiba, seseorang menarik tangannya dengan kuat. Hati-hati mbak, kata pria itu dalam bahasa Indonesia campur Inggris. Anya melihat wajahnya. Kulit sawo matang, rambut hitam pendek basah kuyup, mata coklat yang hangat, meski dalam kegelapan. Dia memakai kaos oblong yang sudah basah dan celana pendek. Kau? Oke, tanyanya lagi sambil menarik Anya ke tempat lebih aman. Anya mengangguk. Napasnya tersengal. Pria itu membantunya berdiri, lalu mengajaknya ke bawah pohon kelapa yang cukup rindang. Saya Rizky Santoso, panggil Kai aja. Kamu turis ya? Dari mana? Dari mana? Anya menjawab pelan. Suaranya masih gemetar. Dari Rusia. Nama saya Anya. Kai tersenyum lebar. Rusia? Jauh banget. Hujan deras begini, jangan main ke pantai sendirian. Ayo, saya antar pulang. Mereka berjalan ke homestay Anya sambil berlindung di bawah payung kecil yang dibawa Kai. Di jalan, Kai bercerita sedikit tentang dirinya. Dia berusia 30 tahun, bekerja sebagai petani kopi dan nelayan di desa ini. Hidupnya sederhana. Bangun subuh untuk sholat, lalu ke sawah atau laut. Keluarga saya di sini semua. Kakak, adik, orang tua, katanya dengan nada bangga. Anya mendengarkan dengan penasaran. Di Rusia, orang jarang bicara soal agama atau keluarga begitu terbuka dan santai. Kamu kesini? Liburan? Tanya Kai. Anya ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab. Iya, liburan, tapi mungkin lama. Kai mengangguk. Bagus, Indonesia ramah kok. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Saya tinggal di rumah bambu dekat sini. Malam itu, setelah Kai pergi, Anya duduk di kamarnya. Tubuhnya masih basah, tapi hatinya terasa sedikit hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, orang Indonesia ini beda, pikirnya. Dia membuka ponsel, memeriksa email ada pesan dari teman di Moskow. Mereka cari kamu, Anya. Hati-hati. Jantungnya berdegup kencang lagi. Dia memutuskan besok mulai menulis memoir rahasianya. Catatan tentang semua yang dialaminya di Rusia. Tapi pagi harinya, saat sarapan di warung kecil dekat homestay, Kai muncul lagi. Mau ikut ke pasar? Beli makanan segar? Ajaknya sambil tersenyum. Anya setuju. Penasaran ingin melihat lebih banyak. Di pasar tradisional, suasana ramai sekali. Orang-orang berteriak menawarkan ikan segar, sayur, buah, dan rempah-rempah. Anya kaget melihat semuanya begitu segar. Bukan dari rak supermarket seperti di Moskow. Ini mangga. Manis, kata Kai sambil memberikan satu buah. Anya menggigitnya, airnya langsung meleleh di mulut. Enak sekali, katanya tanpa sadar. Tapi saat Kai menawarkan sambal, Anya mencoba sedikit. Mulutnya langsung terbakar.
pedes, air, teriaknya sambil kipas-kipas mulut. Kai tertawa lepas, lalu buru-buru memberikan air kelapa segar. Biasa aja mbak, di sini makanan pedas biar badan kuat, katanya. Mereka bergeleng-geleng di pasar. Kai mengajarinya kata-kata dasar bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Anya merasa nyaman. Tapi di dalam hatinya masih ada bayang-bayang masa lalu. Kenapa kamu baik sekali sama orang asing? Tanya Anya saat mereka duduk istirahat di bangku pasar. Kai menjawab sederhana, Islam ajarin begitu, tamu itu rezeki. Anya terdiam. Kata Islam terdengar asing baginya. Tapi ada sesuatu yang menarik dari ketenangan Kai saat menyebutnya. Sore itu, Anya ikut Kai ke sawah kopinya. Hamparan hijau luas terbentang, kontras sekali dengan salju putih yang biasa dia lihat. Kai bekerja nimba air dari sumur, menyiram tanaman dengan ember. Coba, katanya sambil menyodorkan ember. Anya mencoba, tapi air tumpah kemana-mana. Susah, katanya sambil tertawa. Kai membantu, tangannya memegang ember bersama Anya. Saat itu, Anya melihat senyum Kai tulus, tanpa ada maksud tersembunyi. Malam harinya, mereka mulai chat via Telegram. Kai mengirim foto pantai saat matahari terbenam. Anya membalas cerita sedikit tentang Rusia. Dingin banget di sana, katanya. Kai menjawab, di sini hangat, datang aja lagi besok. Tapi masalah mulai datang. Visa turis Anya hanya berlaku 30 hari. Dia harus memperpanjangnya. Tapi prosesnya rumit dan butuh dokumen banyak. Di homestay, dia mendengar berita dari TV kecil. Konflik makin panas. Anya takut kalau kembali ke Rusia, dia pasti ditangkap. Dia menelepon teman di Moskow, aku aman di sini. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi dia tahu, mereka pintar. Mungkin sudah tahu keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Anya mulai penasaran dengan Islam. Bukan karena Kai memaksa, tapi dia melihat sendiri. Dia melihat Kai sholat di masjid kecil desa. Boleh ikut? Tanyanya suatu malam. Kai mengangguk. Tentu, masjid terbuka untuk semua. Di masjid, Anya duduk di belakang, mendengar azan. Suaranya tenang, berbeda sekali dengan hiruk-pikuk Moskow. Setelah sholat, Kai menjelaskan, Islam itu damai, tentang ketulusan hati. Anya mulai membaca Al-Quran secara online. Tapi masih ragu. Aku ateis dari kecil, katanya ke Kai. Kai menjawab pelan, gak apa, cari sendiri, pelan-pelan. Konflik mulai muncul. Keluarga Ci curiga. Ibu Kai, seorang janda yang tangguh, berkata pada anaknya, itu bule Kai, hati-hati, banyak yang manfaatin orang desa. Kai menjawab, dia baik bu, sendirian di sini. Tapi Anya sendiri merasa asing. Makanan pedas sering membuat perutnya sakit. Nimba air membuat tangannya lecet. Ini bukan hidupku, gumamnya suatu malam sambil menatap langit-langit kamar. Tapi saat Kai mengajaknya ke pantai lagi, ombak tenang, mereka bicara panjang lebar. Kenapa kamu kesini beneran? Tanya Kai. Anya cerita sedikit, kabur dari masalah di Rusia. Kai mengangguk. Di sini aman, tetap aja. Puncak bab ini datang saat badai besar lagi melanda. Anya nyasar di hutan kecil dekat sawah saat mencoba jalan-jalan sendiri. Hujan deras, ponsel mati, gelap gulita. Bantu, teriaknya berulang-ulang. Kai datang dengan senter, mencarinya berjam-jam. Anya, di sini, katanya. Akhirnya, saat bertemu, Anya memeluk Kai erat. Air mata bercampur hujan. Terima kasih, katanya. Kai membawanya pulang, memberikan teh hangat. Malam itu, Anya bermimpi aneh seperti Hidayah yang pernah dibaca di cerita viral. Dia bangun,
melihat Kai masih duduk di kursi depan kamar, menjaga agar dia tidak sendirian. Mungkin ini awal, pikirnya dalam hati. Hari berikutnya, Anya memutuskan untuk memperpanjang visa. Tapi di dalam hatinya, dia tahu perjuangan baru saja dimulai. Anya bangun pagi itu dengan kepala yang masih pusing karena mimpi semalam. Cahaya matahari sudah menyusup lewat celah jendela kayu homestay, membuat ruangan terasa lebih hangat daripada biasanya. Dia duduk di tepi kasur, memandang ponselnya yang sudah terisi baterai penuh. Ada pesan baru dari Kai. Pagi, Anya, sudah bangun? Mau ke kantor imigrasi bareng? Saya bisa nemenin. Anya tersenyum kecil. Dia belum biasa dengan kebiasaan orang Indonesia yang langsung menawarkan bantuan tanpa diminta. Dia balas singkat, "Iya, pagi juga. Tunggu ya." Saya siap-siap. Setelah mandi air dingin yang masih terasa aneh, setelah bertahan-tahan mandi air panas di Moskow, Anya pakai baju sederhana, kaos lengan panjang, dan celana panjang katun. Dia tidak mau terlalu mencolok. Di cermin kecil, dia lihat wajahnya yang mulai kecoklatan karena matahari tropis. Sudah beda, gumamnya. Kai sudah menunggu di depan homestay dengan motor tua berwarna hitam. Helmnya ada 2, satu untuk Anya. "Naik aja mbak, kantor imigrasi di kota. Sekitar 1 jam, katanya sambil menyerahkan helm. Anya ragu sebentar, dia belum pernah naik motor di Indonesia tapi akhirnya naik juga. Saat motor mulai jalan, angin menerpa wajahnya. Awalnya dia pegang pinggir jok. Tapi setelah beberapa menit, tanpa sadar, tangannya melingkar di pinggang Kai. "Pegang kuat ya, jalanan agak rusak," kata Kai sambil tertawa kecil. Perjalanan melewati sawah hijau, rumah-rumah penduduk, dan kadang melewati pasar kecil. Anya lihat anak-anak sekolah berjalan kaki sambil mengobrol riang. Di Rusia, anak-anak biasanya diantar mobil atau bus. Ini hidupnya santai sekali, pikirnya. Tapi di dalam hati ada rasa iri yang aneh. Dia tidak pernah punya masa kecil seperti itu. Sampai di kantor imigrasi, tempatnya ramai. Banyak turis asing mengantre. Ada yang dari Eropa, Australia, bahkan beberapa dari Rusia. Anya mengisi formulir perpanjangan visa dengan tangan gemetar. Kay duduk di sebelahnya, membantu menerjemahkan kata-kata sulit. Kalau ditanya alasan tinggal lama, bilang aja mau eksplor budaya dan istirahat, bisik Kai. Anya mengangguk. Saat wawancara singkat dengan petugas, Anya bilang dia ingin belajar lebih banyak tentang Indonesia. Petugasnya tersenyum ramah. "Selamat tinggal ya mbak. Jangan lupa hormati adat di sini." Setelah selesai, visa diperpanjang 2 bulan lagi. Anya merasa lega, tapi juga cemas. 2 bulan bukan lama. Apa setelah itu? Kai mengajak makan siang di warung makan dekat kantor. Mereka pesan nasi campur dengan ayam goreng dan sambal. Anya sudah mulai terbiasa dengan pedas, tapi tetap minta sambal di samping. "Pelan-pelan aja, nanti lidahnya biasa sendiri," kata Kai sambil menyendok nasi. Saat makan, Kai cerita lebih banyak tentang hidupnya. Ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit jantung. Ibu dan kakaknya tinggal di rumah yang sama. Adiknya kuliah di kota besar, tapi sering pulang. "Saya yang jadi tulang punggung keluarga sekarang," katanya tanpa nada mengeluh. Anya mendengar dengan hati-hati. Di Rusia, orang jarang cerita soal keluarga begitu terbuka. "Kamu nggak capek?" tanyanya. Kai menggeleng. "Capek sih, tapi senang, ada tanggung jawab, ada tujuan." Pulang dari kota, mereka berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan. Kai pesan kopi hitam, Anya pesan es teh manis. Mereka duduk di bangku kayu, lihat matahari mulai turun. "Anya, kamu cerita dong tentang Rusia. Kenapa kamu kabur?" tanya Kai pelan. Anya diam lama. Akhirnya dia cerita sedikit tentang pekerjaan yang hilang, kekasih yang mengkhianati, ancaman dari pemerintah.
Aku takut kalau balik, aku nggak bisa hidup lagi seperti dulu, katanya. Matanya berkaca-kaca. Kai tidak langsung bicara. Dia hanya pegang tangan Anya sebentar, lalu lepas lagi. Di sini, kamu aman. Nggak ada yang kejar-kejar. Kalau mau, tinggal aja lama-lama. Malam itu, Anya kembali ke homestay dengan perasaan campur aduk. Dia mulai menulis memoarnya di laptop. Kata demi kata keluar tentang Moskow yang dingin, tentang Victor yang ternyata mata-mata, tentang pesan ancaman yang membuatnya tak bisa tidur. Tapi saat menulis, dia sering berhenti dan ingat wajah Kai. Kenapa dia baik sekali, pikirnya. Beberapa hari kemudian, Anya mulai sering ke rumah Kai. Rumahnya sederhana, terbuat dari bambu dengan atap seng. Di depan, ada halaman kecil dengan pohon mangga. Ibu Kai, yang dipanggil Bu RT oleh tetangga, awalnya cuek. Dia lihat Anya dari atas sampai bawah, seperti menilai. "Bule kok tinggal lama di sini?" tanyanya suatu sore, saat Anya datang, bawa buah dari pasar. Anya jawab sopan, "Saya suka tempat ini, Bu." "Tenang." Bu RT mengangguk, tapi matanya masih curiga. Anya mulai belajar masak dari Bu RT. Pertama kali dia coba bikin sayur lodeh, tapi kelapa parutnya kebanyakan, jadi terlalu kental. Bu RT tertawa. Bule emang gak biasa garam. Tapi setelah beberapa kali, Anya mulai bisa. Kai sering bilang, "Enak, Mbak. Masakanmu lebih enak dari masakan ibu." Bu RT cuma geling-geling kepala, tapi senyumnya mulai muncul. Suatu malam, saat bulan purnama, Kai ajak Anya ke pantai. Mereka duduk di pasir. Kaki menyentuh air. "Anya, kamu pernah mikir buat tinggal di sini selamanya?" tanya Kai. Anya terkejut. "Selamanya? Aku nggak tahu, Kai. Visa terus-terusan, uangku juga terbatas." Kai diam sebentar. Kalau kamu mau, ada cara. Tapi itu besar." Anya lihat ke matanya. "Cara apa?" Kai menarik napas dalam. "Nikah sama orang Indonesia. Bisa dapat kitas, tinggal lama, bahkan bisa jadi warga negara nanti." Anya terdiam. Kata nikah terdengar berat. Dia belum pernah mikir sejauh itu. "Kamu serius?" tanyanya. Kai mengangguk. "Serius. Tapi bukan karena visa doang. Aku suka kamu, Anya. Dari pertama ketemu di pantai waktu badai itu." Anya merasa jantungnya berdegup kencang. Dia suka Kai juga. Tapi ada banyak hal yang menghalangi. Beda budaya, beda agama, beda masa lalu. "Aku belum siap, Kai. Aku bahkan belum yakin sama Islam." Kai tersenyum pelan. "Enggak buru-buru. Kamu cari sendiri. Aku tunggu." Beberapa minggu kemudian, konflik mulai datang lebih keras. Anya dapat email dari nomor tak dikenal. "Kami tahu kamu di Indonesia. Jangan pikir aman. Kembalilah, atau kami cari cara bawa kamu pulang." Anya gemetar. Dia tunjukkan email itu ke Kai. Kai baca, wajahnya serius. "Ini serius ya?" Anya mengangguk. Mereka bisa apa saja. Mereka punya jaringan. Kai tidak panik. Dia bilang, "Kita ke polisi lokal dulu. Lapor ancaman." Mereka pergi ke kantor polisi desa. Petugasnya ramah, tapi bilang, "Ini ancaman dari luar negeri. Susah, tapi kami catat dulu." Anya merasa tidak tenang. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia mimpi Victor datang ke homestay, menariknya paksa. Dia bangun berkeringat. Pagi harinya, Kai datang dengan wajah tegang. "Anya, ada orang asing tanya-tanya tentang kamu di pasar. Katanya dari Rusia, bilang saudara kamu." Anya langsung pucat. "Itu bohong. Aku nggak punya saudara di sini." Kai pegang bahu Anya. "Tenang, kita pindah kamu ke rumah ibu dulu. Lebih aman." Anya pindah ke rumah Kai. Bu RT awalnya protes. "Bule tinggal di rumah kita, orang desa ngomongin nanti." Tapi Kai bilang tegas, "Bu, dia dalam bahaya. Kita
Tolong, Bu RT akhirnya setuju. Tapi dengan syarat, Anya ikut aturan rumah. Bangun subuh, bantu kerja rumah, dan hormati sholat. Di rumah itu, Anya mulai lebih dalam mengenal Islam. Dia sering ikut Kai ke masjid. Azan subuh yang dulu terdengar asing, sekarang mulai menenangkan. Suatu malam, saat semua tidur, Anya duduk di teras sambil baca Al-Quran terjemahan bahasa Inggris di ponsel. Dia baca surat tentang ketenangan hati, tentang orang yang mencari kebenaran. Air matanya jatuh tanpa sadar. Kai yang kebetulan bangun untuk sholat malam, lihat Anya menangis. Dia duduk di sebelahnya. Kenapa nangis? Anya cerita. Aku takut, Kai. Takut mereka datang. Takut nggak bisa tinggal di sini. Tapi aku juga mulai suka hidup di sini. Suamimu, sholatmu, keluargamu, semuanya beda, tapi damai. Kai diam, lalu bilang, Anya, kalau kamu yakin, aku siap bantu kamu masuk Islam. Bukan karena aku, tapi karena kamu sendiri mau. Anya tidak langsung jawab, tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Dia mulai sholat dengan cara sederhana, ikut gerakan K. Pertama kali, tangannya gemetar saat takbir. Tapi setelah beberapa hari, terasa lebih mudah. Konflik semakin dekat. Suatu sore, saat Anya dan Kai di sawah, ada dua pria asing datang ke desa. Mereka pakai baju rapi, bicara bahasa Rusia ke tetangga, tanya tentang wanita Rusia bernama Anastasia. Tetangga bilang tidak tahu. Tapi salah satu tetangga cerita ke Kai. Kai langsung bawa Anya pulang lewat jalan belakang. Malam itu, rumah Kai dijaga ketat. Kakak C dan beberapa tetangga ikut jaga. Anya merasa bersalah. Ini gara-gara aku kalian repot, katanya. Bu RT yang biasanya cuek, sekarang pegang tangan Anya. Kamu sudah seperti keluarga. Kita lindungi. Anya menangis lagi. Untuk pertama kalinya, dia merasa punya keluarga yang benar-benar peduli. Di tengah ketakutan itu, dia putuskan, Kai, aku mau syahadat. Aku mau jadi muslim. Kai terkejut, tapi senang. Kamu yakin? Anya mengangguk. Aku yakin, bukan karena visa, bukan karena kamu, karena aku merasa ini jalan yang benar. Mereka rencanakan syahadat besok pagi di masjid kecil desa. Tapi malam itu, telepon Anya berdering. Nomor Rusia. Dia angkat dengan tangan gemetar. Suara Victor terdengar di ujung sana. Anya, kami tahu kamu di mana. Besok kami datang. Lebih baik kamu pulang sendiri. Anya mematikan telepon. Dia lihat Kai, lalu bilang, mereka tahu. Mereka akan datang. Kai pegang tangan Anya erat. Kita hadapi bareng. Besok kamu syahadat dulu. Setelah itu kita cari cara. Anya mengangguk. Malam itu dia tidur dengan perasaan campur aduk. Takut tapi juga damai. Perjuangan belum selesai. Tapi dia tahu dia tidak lagi sendirian. Pagi itu, masjid kecil di desa terasa lebih ramai dari biasanya. Matahari baru terbit, cahaya oranye menyusup lewat jendela kayu yang sudah lapuk. Beberapa warga datang lebih awal, sebagian karena penasaran, sebagian karena Kai sudah bilang kemarin sore bahwa ada tamu yang akan syahadat. Anya duduk di bagian belakang, tangannya dingin meski udara pagi sudah mulai hangat. Dia pakai mukena putih pinjaman dari Bu RT yang terasa besar di badannya. Kai berdiri di samping pintu, memakai sarung dan baju koko. Matanya sesekali melirik Anya untuk memberikan senyum penguat. Imam masjid, seorang bapak tua berjenggot putih yang biasa dipanggil Pak Ustadz, datang dengan langkah pelan. Dia sudah tahu ceritaannya dari Kai. Kamu yakin, Nak? Tanyanya lembut sambil duduk di depan Anya. Anya mengangguk cepat. Yakin, Pak. Saya sudah baca, sudah pikir lama. Ini yang saya mau. Pak Ustadz tersenyum, lalu memulai dengan suara tenang. Baik, ulangi setelah saya. Asyhadu an la ilaha
Ilaullah. Anya mengikuti kata demi kata. Suaranya awalnya kecil, hampir bergetar. Tapi semakin lama semakin jelas. Saat sampai kalimat terakhir, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Rasanya seperti beban besar di dada tiba-tiba hilang. Setelah selesai, Pak Ustadz memeluk Anya, seperti ayah memeluk anaknya. Selamat datang, saudari. Mulai sekarang, nama kamu apa mau pakai? Anya sudah pikirkan ini semalam. Aisyah Petrova. Tapi nanti kalau bisa, ganti jadi Aisyah saja. Warga yang hadir bertepuk tangan pelan. Ada yang bilang, Alhamdulillah. Ada yang mendekat untuk salaman. Bu RT yang berdiri di belakang. Matanya basah, meski dia berusaha menyembunyikannya. Kai mendekat, memegang tangan Anya sebentar. Selamat Aisyah, katanya pelan. Anya tersenyum. Pertama kalinya dia merasa nama itu cocok untuk dirinya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Siang harinya, saat mereka pulang dari masjid, telepon Anya berdering lagi. Nomor yang sama dari malam sebelumnya. Dia angkat dengan tangan gemetar. Suara Victor terdengar dingin di ujung sana. Selamat pagi Anya. Atau sekarang sudah pakai nama baru? Kami sudah di bandara. Besok pagi kami sampai di tempatmu. Jangan coba lari lagi. Anya mematikan telepon tanpa jawab. Wajahnya pucat. Kay langsung tahu ada yang salah. Mereka, tanyanya. Anya mengangguk. Mereka tahu aku di sini. Mereka bilang besok datang. Kai tidak langsung bicara. Dia tarik Anya masuk ke rumah, lalu panggil kakaknya, adiknya, dan beberapa tetangga laki-laki yang dekat. Mereka duduk melingkar di ruang tamu sederhana. Kai cerita singkat apa yang terjadi. Kakak Kai, seorang tukang kayu bernama Mas Joko, langsung bilang, kita nggak bisa diam aja. Ini sudah masuk ancaman, harus lapor polisi lagi. Tapi kali ini, bawa bukti. Mereka sepakat, Anya harus tetap di rumah. Jangan keluar sendirian. Akan ke kantor polisi siang itu juga. Bawa rekaman telepon dan email ancaman yang sudah disimpan Anya. Bu RT duduk di samping Anya, pegang tangannya erat. Kamu sekarang anakku juga, nggak ada yang boleh ganggu. Sore itu, Kai pulang dari polisi dengan wajah lelah tapi tidak putus asa. Petugas bilang, mereka akan kirim tim ke desa besok pagi. Mereka juga hubungi imigrasi. Cek, apakah ada orang asing yang masuk dengan visa mencurigakan. Tapi kita harus waspada malam ini. Anya merasa bersalah. Ini semua gara-gara aku. Kalian nggak perlu ikut campur. Kai geleng kepala. Kamu sudah jadi bagian kami. Ini tanggung jawab bersama. Malam itu, rumah dijaga ketat. Beberapa tetangga bergantian duduk di teras dengan senter dan tongkat kayu. Anya tidak bisa tidur. Dia duduk di kamar kecil yang sekarang jadi kamarnya. Baca Al-Quran pelan-pelan, ayat-ayat tentang perlindungan dan ketabahan terasa lebih masuk ke hati. Sekitar jam 2 pagi, Kai masuk membawa segelas teh hangat. Minum dulu, kamu harus istirahat. Anya ambil gelas itu, tapi matanya masih gelisah. Kalau mereka datang dan paksa aku pulang, gimana? Kai duduk di sebelahnya. Mereka nggak bisa paksa seenaknya. Indonesia punya hukum. Kamu sudah syahadat, sudah punya identitas baru. Kalau kamu mau, besok kita urus nikah. Itu bisa jadi perlindungan lebih kuat. Kitas, bahkan nanti bisa KTP. Anya lihat mata Kai. Kamu masih mau nikah sama aku? Meski aku bawa masalah begini? Kai tersenyum tipis. Aku sudah bilang dari dulu, ini bukan soal visa, ini soal kamu. Pagi harinya, sekitar jam 7, 2 mobil hitam masuk ke desa. Orang-orang desa sudah tahu. Mereka berkumpul di pinggir jalan. 2 pria keluar dari mobil pertama. Satu berjas rapi, yang lain pakai kemeja gelap. Mereka bicara bahasa Rusia ke seorang warga. Tanya tentang wanita Rusia
bernama Anastasia Petrova. Warga pura-pura tidak tahu. Tapi salah satu anak kecil tanpa sengaja bilang, yang baru syahadat kemarin itu. Para pria itu langsung menuju rumah Kai. Polisi desa sudah ada di sana, 2 orang berseragam. Kai berdiri di depan pintu, Anya di belakangnya bersama Bu RT dan keluarga. Pria berjas itu bicara dalam bahasa Inggris. Kami dari kedutaan Rusia. Kami datang untuk membawa warga negara kami pulang. Dia dalam bahaya di sini. Polisi menjawab tegas. Maaf, Bapak, dia sudah lapor ancaman ke kami. Dia sekarang warga di bawah perlindungan. Kalau mau bawa pulang, harus lewat prosedur hukum. Pria itu tersenyum dingin. Dia masih warga Rusia. Paspornya kami pegang. Dia keluarkan paspor Anya dari saku. Anya terkejut, dia kira paspor itu aman di tasnya. Ternyata mereka sudah masuk ke homestay kemarin malam. Victor keluar dari mobil kedua. Wajahnya dingin seperti biasa. Anya, cukup sudah. Pulang. Ini bukan tempatmu. Anya maju selangkah. Suaranya lebih tegas dari yang dia kira. Aku sudah bukan Anya lagi. Namaku Aisyah sekarang. Aku sudah masuk Islam. Aku gak mau pulang. Di sini aku aman. Victor tertawa kecil. Kamu gila masuk Islam karena cowok desa? Ini cuma pelarian. Besok kamu nyesel. Kai maju, berdiri di depan Anya. Dia nggak sendirian. Kami lindungi dia. Kalau Bapak paksa, kami lawan lewat hukum. Pria berjas itu lihat sekeliling puluhan warga sudah berkumpul. Beberapa pegang HP merekam. Dia tahu situasi tidak menguntungkan. Kami akan kembali dengan surat resmi dari kedutaan. Ini belum selesai. Mereka pergi. Mobil hitam meninggalkan desa dalam debu jalan. Warga bersorak pelan. Polisi bilang mereka akan tinggal di desa beberapa hari untuk jaga-jaga. Anya memeluk Bu RT. Air matanya jatuh lagi. Terima kasih, Bu. Bu RT usap punggungnya. Sudah, jangan nangis. Sekarang kamu harus kuat. Sore itu, Kai ajak Anya duduk di teras. Kita harus cepat. Besok kita ke KUA, urus nikah. Kalau sudah menikah, statusmu lebih kuat. Mereka susah bawa kamu. Anya mengangguk. Aku siap. Tapi aku takut, Kai. Takut kalau mereka pakai cara kotor. Kai pegang tangan Anya. Kita hadapi bareng. Allah sudah kasih jalan. Malam itu, Anya sholat Isya dengan khusyuk. Setelah selesai, dia duduk lama di sajadah. Dia berdoa dalam hati, minta perlindungan, minta kekuatan. Untuk pertama kalinya, doanya terasa nyata, bukan hanya kota-kota kosong. Keesokan harinya, mereka ke KUA. Prosesnya cepat, karena Kai sudah kenal petugasnya. Akad nikah digelar sederhana di ruang kecil. Hanya keluarga dan beberapa saksi. Kai pakai baju koko putih, Anya pakai gamis panjang warna krem yang dipinjam tetangga. Saat ijab kabul, suara Kai tegas. Saya terima nikahnya Aisyah binti. Dengan mas kawin tersebut tunai. Anya menjawab kabul dengan suara pelan tapi pasti. Setelah selesai, mereka salaman dengan semua yang hadir. Bu RT nangis pelan. Mas Joko tepuk bahu Kai. Saat keluar dari KUA, hujan gerimis turun. Anya lihat ke atas, tertawa kecil. Di Rusia, hujan dingin. Di sini, hangat. Kai peluk pinggang. Anya pelan. Selamat, istriku. Tapi kebahagiaan itu terpotong lagi. Sore harinya, saat mereka pulang, ada pesan baru di ponsel Anya dari nomor tak dikenal. Selamat atas pernikahanmu, tapi ini belum selesai. Kami punya cara lain. Anya tunjukkan ke Kai. Wajah Kai mengeras. Mereka gak akan menyerah. Malam itu, rumah dijaga lebih ketat. Anya tidur di kamar yang sekarang jadi kamar suami istri. Kai duduk di samping kasur. Jaga. Anya pegang tangan Kai. Terima kasih sudah mau terima aku apa adanya. Kai,
Jawab pelan. Aku yang berterima kasih. Kamu pilih aku di tengah semua ini. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Polisi tetap jaga. Warga desa ikut waspada. Anya mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Sholat 5 waktu, puasa, baca Quran setiap hari. Dia juga bantu Bu RT di dapur. Belajar masak makanan Indonesia sampai tangannya kapalan. Kadang dia masih kaget dengan pedas. Tapi sekarang dia bisa tertawa sendiri saat mulutnya terbakar. Suatu pagi, sekitar 2 minggu setelah nikah, ada kabar dari polisi. Mereka tangkap 2 orang yang dicurigai mata-mata di Bali. Bukan Victor, tapi orang suruhannya. Paspor Anya disita sebagai bukti, tapi sekarang ada proses hukum yang membuat kedutaan Rusia tidak bisa seenaknya bertindak. Kai bilang, ini kemenangan kecil. Kita masih harus hati-hati. Anya mengangguk. Dia tahu perjuangan belum selesai. Tapi sekarang dia punya nama baru. Punya suami, punya keluarga, punya agama. Di tengah ketakutan itu, dia mulai merasa benar-benar pulang. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Aisyah yang sekarang lebih sering dipanggil Aisyah oleh semua orang di desa mulai menemukan ritme baru. Pagi hari dia bangun sebelum subuh, ikut Kai sholat berjamaah di masjid kecil. Setelah itu, mereka sarapan bersama Bu RT. Nasi goreng sisa semalam, telur ceplok, dan teh panas. Aisyah sudah mulai bisa masak sendiri. Dia tidak lagi muntah karena pedas. Malah sekarang suka tambah cabai rawit ke piringnya. Lihat Bu, sekarang aku sudah tahan, katanya sambil tertawa. Bu RT hanya geling-geling kepala, tapi matanya penuh bangga. Kai tetap kerja seperti biasa. Pagi ke sawah kopi, siang ke laut kalau cuaca bagus. Aisyah sering ikut ke sawah. Awalnya tangannya masih lecet karena pegang cangkul. Tapi sekarang sudah punya kapalan sendiri. Dia belajar tanam bibit kopi, siram tanaman. Bahkan kadang ikut panen bersama tetangga. Warga desa sudah terbiasa lihat bule yang dulu sekarang pakai daster dan jilbab sederhana. Berjalan di pematang sawah sambil bawa ember air. Anak-anak kecil sering panggil Tante Aisyah dan minta diajar bahasa Rusia. Aisyah ajarin mereka bilang Privet dan spasibo sambil ketawa lihat mereka salah ucap. Tapi ketenangan itu tidak bertahan selamanya. Suatu pagi di akhir musim hujan, saat Aisyah sedang cuci piring di belakang rumah, ada ketukan di pintu depan. Kay yang buka. Di depan berdiri seorang pria Indonesia berjas murah, bawa map tebal. Selamat pagi, saya dari Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Ada surat resmi untuk Ibu Aisyah Petrova. Kai langsung tegang. Aisyah keluar dari belakang. Tangan masih basah. Apa ini? Tanyanya. Pria itu menyerahkan amplop besar. Di dalamnya ada surat dari kedutaan. Mereka meminta Aisyah untuk datang ke Jakarta dalam waktu 2 minggu untuk klarifikasi status kewarganegaraan dan pemeriksaan dokumen. Ada juga surat dari otoritas Rusia yang menyatakan bahwa paspor Aisyah dicabut sementara karena alasan keamanan nasional. Artinya, kalau dia keluar Indonesia, dia bisa ditangkap di bandara mana saja. Tapi yang lebih mengejutkan, ada permintaan ekstradisi resmi. Mereka bilang Aisyah masih dicari terkait pengungkapan rahasia negara dari artikel investigasinya dulu. Aisyah baca surat itu sambil duduk di kursi kayu. Tangannya gemetar. Mereka gak akan berhenti. Ya, katanya pelan. Kai ambil surat itu, baca sekilas, lalu taruh di meja. Kita gak akan biarin mereka bawa kamu. Kita lawan. Bu RT yang mendengar dari dapur langsung masuk. Apalagi ini? Mereka masih ganggu anakku? Suaranya keras. Kai bilang, kita harus ke pengacara Bu, di kota besar. Ini sudah masuk ranah hukum internasional. Hari itu juga, Kai hubungi teman lamanya yang kerja di LSM Bantuan Hukum untuk Migran dan Pengungsi. Namanya Pak Budi.
pengacara yang sering tangani kasus orang asing yang minta suaka di Indonesia. Pak Budi bilang, bawa suratnya ke sini. Kita bisa ajukan status pengungsi politik atau minimal lindungi dari ekstradisi. Indonesia jarang setuju ekstradisi kalau ada unsur politik. Mereka sepakat bertemu di Mataram besok. Malam itu, Aisyah sulit tidur. Dia duduk di sajadah, sholat tahajud sendirian. Setelah selesai, dia nangis pelan. Ya Allah, aku baru saja mulai hidup tenang. Jangan ambil lagi dari aku, gumamnya. Kai bangun, lihat istrinya menangis. Dia duduk di belakang, peluk dari belakang, tanpa bicara. Aisyah bersandar. Aku takut, Kai. Kalau mereka paksa aku pulang, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Kai jawab pelan. Kamu nggak akan sendirian. Kita hadapi bareng. Besok, kita ke Mataram. Perjalanan ke Mataram naik motor, tapi kali ini lebih jauh. Aisyah pegang pinggang Kai erat. Sepanjang jalan, di kantor LSM, Pak Budi sambut mereka dengan ramah. Dia baca semua dokumen, lihat rekaman ancaman, email, dan surat dari kedutaan. Ini kasus klasik, pengungsi politik. Kamu punya bukti ancaman nyata, punya status nikah dengan warga Indonesia, dan sudah punya agama baru. Kita bisa ajukan perlindungan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau berhasil, kamu bisa dapat izin tinggal permanen. Pak Budi juga bilang ada kemungkinan buruk. Kalau kedutaan tekan keras, pemerintah Indonesia bisa kompromi. Tapi kita lawan dulu. Kita buat konferensi pers kecil kalau perlu, biar publik tahu. Orang Indonesia suka cerita seperti ini. Aisyah ragu. Aku nggak mau jadi berita. Aku cuma mau hidup tenang. Pak Budi mengangguk. Kita coba tanpa publisitas dulu. Tapi kalau perlu, kita pakai. Mereka pulang dengan harapan baru, tapi juga beban lebih berat. Aisyah mulai sering ke masjid, ikut pengajian ibu-ibu. Di sana, dia dapat teman. Seorang janda bernama Mbak Sari yang cerita pengalamannya jadi mu'alaf juga. Awalnya susah, tapi lama-lama terasa ringan, kata Mbak Sari. Aisyah merasa tidak sendirian lagi. Beberapa minggu kemudian, surat balasan dari Kementerian Hukum datang. Mereka tolak permintaan ekstradisi karena tidak memenuhi syarat bilateral agreement dan ada unsur hak asasi manusia. Aisyah lega sekali, tapi kedutaan tidak diam. Mereka kirim lagi surat. Kali ini minta Aisyah datang ke kedutaan Jakarta untuk perpanjangan paspor. Kalau tidak datang, paspornya dianggap hangus selamanya. Kai dan Aisyah diskusi panjang. Kamu nggak perlu pergi ke Jakarta sendirian. Kita pergi bareng, kata Kai. Aisyah menggeleng. Aku takut mereka jebak di sana. Akhirnya mereka putuskan. Aisyah ajukan paspor baru sebagai warga negara Indonesia melalui naturalisasi cepat karena sudah menikah dengan warga negara. Prosesnya panjang, tapi Pak Budi bilang ada jalur khusus untuk kasus seperti ini. Sementara menunggu, hidup mereka tetap berjalan. Aisyah mulai buka usaha kecil. Jual kopi bubuk dari kebun Kei, dikemas sederhana dengan label kopi desa Aisyah. Dia jual lewat pasar online dan ke turis yang datang ke pantai. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari. Kai bangga. Lihat, istriku sudah jadi pengusaha, katanya sambil tertawa. Suatu hari, saat Aisyah sedang packing kopi di teras, ada tamu tak diundang. Victor muncul di depan rumah, sendirian, tanpa jas rapi. Dia pakai baju biasa, tapi matanya masih dingin. Kai yang lihat langsung berdiri di depan Aisyah. Kamu ngapain kesini? Tanyanya tegas. Victor angkat tangan. Tenang, aku datang sendiri. Bukan atas nama kedutaan. Aku cuma mau bicara sama Anya. Aisyah. Aisyah maju selangkah. Apa yang mau kamu bicara? Victor lihat sekeliling. Lihat rumah bambu, sawah di belakang, anak-anak main di jalan. Aku salah. Aku salah. Dulu aku bohongi kamu karena tekanan. Tapi sekarang
aku keluar dari pekerjaan itu. Aku mau minta maaf. Dan aku mau bilang, kalau kamu mau balik, aku bisa bantu kamu hidup aman di Rusia lagi. Aisyah diam lama. Lalu dia jawab pelan, terima kasih. Tapi aku sudah punya rumah di sini. Aku sudah punya suami. Punya keluarga. Punya hidup baru. Aku nggak mau balik. Victor mengangguk pelan. Aku mengerti. Selamat ya. Ya, dia berbalik, pergi tanpa kata lagi. Aisyah lihat punggungnya menghilang di jalan tanah. Kay pegang tangan istrinya. Kamu nggak nyesel? Aisyah geleng. Nggak. Ini rumahku sekarang. Beberapa bulan kemudian, surat keputusan naturalisasi datang. Aisyah resmi jadi warga negara Indonesia. Paspor baru diterbitkan dengan nama Aisyah binti Abdullah, nama ayah angkatnya dari Bu RT. Dia pegang paspor itu sambil menangis senang. Kay peluk dia erat. Selamat, istriku. Sekarang kamu bener-bener di sini. Malam itu, mereka duduk di pantai. Lihat matahari terbenam. Aisyah bersandar di bahu Kay. Aku dulu pikir hidupku sudah hancur, tapi sekarang aku bersyukur. Kay jawab, aku juga. Kamu bawa cahaya ke hidupku. Mereka diam, dengar ombak. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang. Aisyah bangun, tarik tangan Kay. Ayo pulang, sholat dulu. Mereka berjalan pulang, tangan bergandengan. Di depan rumah, Bu RT sudah menyiapkan makan malam. Aroma rendang dan sayur asam tercium. Aisyah masuk, peluk ibu mertuanya. Terima kasih Bu, sudah terima aku. Bu RT usap kepala Aisyah. Kamu anakku selamanya. Hidup mereka tidak sempurna. Masih ada hari-hari susah, uang pas-pasan, kadang kangen keluarga lama di Rusia. Tapi sekarang Aisyah punya tempat pulang. Dia punya nama baru, punya agama yang memberi damai, punya suami yang setia, dan keluarga yang melindungi. Di tengah sawah hijau dan pantai biru, dia akhirnya menemukan rumah yang selama ini dia cari. Waktu berlalu cepat setelah Aisyah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sudah hampir setahun sejak hari pernikahan mereka di kawah kecil itu. Musim hujan datang lagi, tapi sekarang Aisyah sudah terbiasa dengan genangan air di jalan tanah dan suara atap seng yang berderak saat hujan deras. Rumah bambu mereka masih sama, sederhana, tapi sekarang ada tambahan ruang kecil di belakang yang Kay buat sendiri sebagai kamar bayi. Ya, Aisyah sedang hamil 6 bulan. Pagi itu, seperti biasa, Aisyah bangun lebih dulu. Dia sholat subuh di sajadah yang sudah lusuh, tapi selalu bersih. Setelah selesai, dia ke dapur, masak nasi dan telur dadar untuk Kay dan Bu RT. Perutnya sudah membesar, jadi gerakannya lebih pelan. Kay masuk dari belakang. Tangannya masih basah karena habis siram tanaman kopi. Pagi istriku, katanya sambil cium kening Aisyah. Aisyah tersenyum. Pagi juga suamiku. Hari ini ke sawah lagi? Kay mengangguk. Iya, tapi sore aku pulang cepat. Kita janji ke dokter kandungan. Aisyah sudah mulai sering ke puskesmas desa untuk kontrol kehamilan. Dokter bilang semuanya normal, bayinya sehat, dan jenis kelaminnya laki-laki. Mereka sudah sepakat beri nama Damir, nama yang Aisyah pilih karena artinya damai dalam bahasa Rusia, tapi juga terdengar cocok dengan nuansa Indonesia. Dia akan jadi anak yang kuat seperti ayahnya, tapi punya hati lembut seperti ibunya, kata Kay setiap kali mereka bicara soal nama itu. Hidup sehari-hari mereka sekarang lebih stabil. Usaha kopi Aisyah sudah berkembang. Dia tidak lagi jual hanya di pasar online, tapi juga kirim ke kota-kota besar lewat kurir. Beberapa turis yang datang ke pantai sering mampir ke rumah mereka, beli kopi sambil foto-foto dengan Aisyah. Ini cerita inspiratif sekali, kata salah satu turis dari Jerman. Aisyah hanya tersenyum. Ini bukan cerita, ini hidupku sekarang. Bu RT semakin sayang pada Aisyah.
Dulu dia curiga. Sekarang dia sering bilang, kalau nggak ada kamu, rumah ini sepi. Kamu bawa berkah. Aisyah sering bantu Bu RT cuci pakaian, masak, atau sekadar duduk di teras sambil ngobrol. Bu RT cerita tentang masa muda Kai yang nakal. Aisyah cerita tentang masa kecilnya di Moskow yang dingin. Mereka tertawa bersama saat Aisyah bilang, dulu aku takut air sumur. Sekarang aku yang sering nimba buat cuci piring. Tapi tidak semua hari mulus. Suatu sore, saat hujan reda, Aisyah dapat pesan di email lama yang jarang dia buka. Dari ibunya di Rusia, pesan singkat. Anya, aku tahu kamu sekarang Aisyah. Ayahmu sakit parah. Dia ingin lihat kamu sebelum pergi. Tolong, datang. Aisyah baca pesan itu berulang-ulang. Jantungnya sakit. Dia sudah bertahan-tahan tidak bicara dengan orang tuanya. Ayahnya yang dulu memutuskan hubungan, ibunya yang sibuk dengan karir. Tapi sekarang, kata sakit parah membuatnya goyah. Malam itu, Aisyah cerita ke Kai. Mereka duduk di teras. Lihat hujan mulai turun lagi. Aku nggak tahu harus gimana, Kai. Kalau aku pergi, aku takut mereka jebak lagi. Tapi kalau nggak pergi, mungkin aku nyesel seumur hidup. Kah, diam lama. Kamu putuskan sendiri. Tapi kalau kamu mau pergi, aku ikut. Kita bawa anak kita nanti, lahir di sana kalau perlu. Tapi kita pulang lagi ke sini. Aisyah menangis. Aku takut, Kai. Takut kalau aku balik ke Rusia, aku lupa semua yang aku dapat di sini. Kai pegang tangan istrinya. Kamu gak akan lupa. Karena ini rumahmu. Kita sudah lewati banyak, kita bisa lewati ini juga. Setelah diskusi panjang dengan Pak Budi pengacara, mereka putuskan Aisyah tidak pergi. Sebaliknya, Aisyah kirim pesan balik ke ibunya. Aku gak bisa datang sekarang karena kehamilan dan situasi. Tapi aku doakan ayah sehat. Kalau dia mau bicara, aku siap video call. Beberapa hari kemudian, video call pertama setelah bertahan-tahan terjadi. Ayahnya terlihat lemah di tempat tidur rumah sakit. Matanya berkokok-kokok lihat Aisyah yang sekarang pakai jilbab. Anya, maafkan ayah, katanya dengan suara serak. Aisyah menangis. Aku sudah maafkan ayah. Aku bahagia di sini. Aku punya keluarga baru. Ayahnya mengangguk pelan. Ayah bangga. Kamu kuat, jaga diri. Ya, panggilan itu berakhir dengan doa sederhana dari Aisyah untuk ayahnya. Beberapa bulan kemudian, di bulan yang cerah, Aisyah melahirkan. Persalinan di puskesmas desa berlangsung hampir 8 jam. Kai di sampingnya sepanjang waktu, pegang tangan erat. Saat tangisan bayi pertama terdengar, seluruh ruangan seperti bernapas lega. Dokter bilang, anak laki-laki sehat. Aisyah pegang bayinya. Air mata jatuh ke pipi kecil Damir. Selamat datang, anakku, bisiknya. Kai ambil foto pertama keluarga kecil mereka, Aisyah, Kay, dan Damir. Bu RT masuk, langsung nangis sambil peluk cucunya. Ini cucu pertama ibu, katanya. Desa ramai, tetangga bawa makanan, buah, dan selimut bayi. Masjid kecil mengumumkan kelahiran Damir setelah azan maghrib. Malam itu, mereka adakan syukuran sederhana. Makan bersama, doa bersama, dan cerita-cerita lucu. Waktu terus berjalan. Damir tumbuh cepat. Saat dia berusia 1 tahun, sudah mulai jalan dan panggil mama dan baba untuk Kay. Aisyah sering ajak dia ke sawah, tunjuk pohon kopi. Ini kerjaan ayahmu, katanya. Damir ketawa. Tangannya kecil pegang daun kopi. Aisyah kadang masih dapat email dari Rusia. Ibunya kirim foto ayahnya yang sudah sembuh, bilang mereka ingin sekali lihat cucu. Aisyah jawab, someday, kalau aman. Suatu hari, saat Damir berusia 2 tahun, Aisyah dapat undangan resmi
dari sebuah acara di Jakarta. LSM yang dulu bantu mereka undang Aisyah sebagai pembicara di seminar tentang hak pengungsi dan perempuan mu'alaf. Aisyah ragu. Aku gak mau jadi sorotan lagi, katanya ke Kai. Tapi Kai bilang, kamu bisa cerita pengalamanmu, bantu orang lain yang lagi susah seperti dulu kamu. Ini bagian dari syukur. Akhirnya Aisyah setuju. Mereka pergi ke Jakarta bertiga. Di panggung, Aisyah bicara dengan bahasa Indonesia yang sudah lancar, campur sedikit aksen Rusia yang lucu. Dia cerita tentang hari-hari dingin di Moskow, tentang kabur, tentang ketemu Kai di pantai saat badai, tentang syahadat, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana Islam memberinya kedamaian. Penonton banyak yang menangis. Setelah acara, banyak perempuan mendekat, bilang terinspirasi. Salah satunya bilang, aku juga mu'alaf karena pacar Indonesia. Terima kasih, Kak Aisyah. Pulang ke desa, Aisyah merasa lebih ringan. Dia tahu hidupnya bukan lagi tentang lari dari masa lalu, tapi tentang membangun masa depan. Usaha kopinya sekarang punya merek sendiri, Damir Coffee. Labelnya gambar tangan kecil pegang biji kopi dengan tulisan dari salju ke sawah. Tahun-tahun berikutnya, keluarga mereka bertambah. Aisyah hamil lagi, kali ini anak perempuan. Mereka beri nama Sofia, nama yang berarti kebijaksanaan. Damir sudah besar, mulai sekolah di madrasah desa. Kay tetap nelayan dan petani, tapi sekarang punya karyawan kecil untuk bantu packing kopi. Bu RT sudah tua, tapi masih kuat. Dia sering duduk di teras sambil gendong cucu-cucunya. Suatu sore, saat matahari terbenam di pantai, Aisyah, Kai, dan anak-anak duduk di pasir. Damir main ombak kecil, Sofia tidur di pangkuan Aisyah. Kay pegang tangan istrinya. Kamu nyesel gak datang ke sini? Tanyanya pelan. Aisyah geleng kepala. Nggak pernah. Ini rumahku, ini keluargaku, ini hidupku yang aku pilih. Azan maghrib berkumandang dari masjid kecil. Aisyah bangun, tarik tangan Kai. Ayo pulang, sholat dulu. Mereka berjalan pulang, anak-anak di tengah. Di belakang mereka, ombak terus bergulung pelan, seperti mengiringi langkah mereka menuju rumah yang sudah lama. Mereka bangun bersama, dan disitulah cerita mereka berakhir, bukan dengan akhir yang sempurna tanpa masalah, tapi dengan akhir yang nyata, damai, penuh syukur, dan penuh cinta di tengah kehidupan sederhana yang mereka pilih sendiri. Tamat. Itu tadi cerita nyata dari salju Moskow ke sawah hijau Indonesia. Apa mereka tetap bahagia? Atau ada badai baru lagi? Jangan lewatkan like, subscribe, dan nyalain loncengnya sekarang biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum.